Bayangkan, kamu tertidur pulas memeluk anakmu di tengah malam, lalu terbangun karena kamarmu sudah dipenuhi asap. Pintu terkunci dari luar, dan orang yang mengunci pintu itu adalah suamimu sendiri. Malam itu saya hampir mati terbakar bersama putri saya. Bukan karena korsleting, tapi karena suami saya ingin kami mati. Demi harta dan demi perempuan lain. Tapi saya selamat, dan saya membalas dengan cara yang membuat dia mendekam di penjara, tanpa saya perlu mengangkat tangan sedikit pun. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Mari kita mulai. Nama saya Maya Anjani. Usia saya 36 tahun. Saya pemilik 3 butik di kawasan Dago, Bandung. Warisan dari kedua orang tua saya. Sudah 14 tahun saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Sejak usia 22, saya belajar bahwa uang yang saya hasilkan sendiri tidak akan pernah mengkhianati saya. Sayang sekali, manusia tidak begitu. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun yang lalu. Dulu dia karyawan biasa di sebuah perusahaan ekspor. Sopan, perhatian, pandai bicara. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya, seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Setahun setelah menikah, lahir putri kami, Anya, gadis kecil bermata bulat yang selalu memeluk boneka beruangnya kemanapun ia pergi. Saya pikir hidup saya lengkap. Rumah di kawasan elit Dago, 3 butik yang ramai, suami, dan seorang putri. Saya tidak pernah curiga bahwa di balik senyum Reza tumbuh keserakahan yang perlahan membusuk. 2 tahun pertama pernikahan kami baik-baik saja. Reza berhenti dari pekerjaannya. Katanya ingin fokus membantu mengelola butik. Saya percaya. Saya serahkan urusan keuangan beberapa cabang kepadanya. Saya pikir suami istri memang harus saling percaya. Itu kesalahan pertama saya. Perubahan itu datang perlahan, seperti retak halus di dinding yang tidak kita sadari sampai dinding itu runtuh. Reza mulai sering pulang larut. Ponselnya selalu dalam mode senyap, tertelungkup di meja. Kalau saya bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kerja. Maya, kamu tidak akan mengerti. Saya mencoba memahami. Saya pikir dia lelah. Saya pikir tekanan kerja membuatnya berubah. Saya menyiapkan makan malam, menunggunya pulang, dan sering tertidur di sofa dengan piring yang sudah dingin. Reza pulang, melewati saya begitu saja, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Ibu mertua saya, Bu Sutina, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Sejak awal, ia tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya perempuan yang terlalu mandiri, terlalu sibuk dengan bisnis, tidak tahu cara melayani suami. Setiap kali berkunjung, ia selalu punya komentar. Istri yang baik itu di rumah. Maya bukan sibuk mengurus toko. Reza butuh perhatian, bukan saingan. Saya menelan semua itu demi rumah tangga. Saya pikir, demi Anya yang butuh ayah dan ibu yang utuh. Adik ipar saya, Dini, sering datang bersama ibunya. Usianya 31 tahun, belum menikah, dan selalu memandang barang-barang di rumah saya dengan tatapan menghitung. Berapa harga tas itu, Mbak? Butik Mbak Maya untungnya pasti besar ya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa, tapi selalu membuat saya tidak nyaman. Saya tidak tahu saat itu bahwa 3 orang ini sedang merajut sebuah rencana. Rencana yang nyaris merenggut nyawa saya dan putri saya. Retakan awal kehancuran itu muncul 6 bulan sebelum malam kebakaran. Saya menemukan struk pembelian dari sebuah toko perhiasan mahal di dompet Reza. Sebuah kalung emas seharga 25 juta. Saya tidak pernah menerima kalung itu. Saat saya tanya, wajahnya berubah sesaat. Lalu ia tertawa. Itu hadiah untuk klien. Maya, bisnis butuh relasi. Saya ingin percaya, tapi hati seorang istri punya alarm yang sulit dibohongi. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan. Reza semakin sering keluar kota, katanya untuk urusan distribusi. Tapi ada kalanya,
saya menelepon hotel tempat ia mengaku menginap. Dan resepsionis mengatakan, tidak ada tamu atas nama itu. Saya diam. Saya menyimpan semua keganjilan itu dalam hati, seperti orang yang mengumpulkan serpihan kaca. Tahu suatu hari, serpihan itu akan membentuk sebuah gambar yang tidak saya tahu. Gambar itu jauh lebih mengerikan dari yang bisa saya bayangkan. Malam itu, saat saya menidurkan Anya, Reza berpamitan. Katanya ada urusan mendadak keluar kota. Akan pulang 3 hari lagi. Ia mencium kening Anya, lalu menatap saya dengan tatapan yang waktu itu tidak saya mengerti. Tatapan seseorang yang sedang mengucapkan selamat tinggal. Ada banyak tanda yang sebenarnya sudah saya lihat jauh sebelum malam itu. Tapi saya pilih untuk tidak percaya, karena mengakui bahwa suami sendiri berubah jahat jauh lebih menyakitkan daripada berpura-pura semuanya baik-baik saja. 3 bulan sebelum kebakaran, Reza mulai mendesak saya soal harta. Awalnya halus. Maya, sebaiknya kita gabungkan semua aset atas nama berdua saja, biar lebih praktis kalau ada apa-apa. Saya menolak dengan lembut. Butik itu warisan orang tua saya, Mas. Saya ingin menjaganya sendiri dulu. Wajahnya saat itu mengerah sesaat sebelum kembali tersenyum. Lalu ia mulai membicarakan kematian dengan cara yang aneh. Suatu malam ia berkata, kalau salah satu dari kita meninggal, yang lain harus terjamin hidupnya, kan? Aku cuma mau memastikan kamu dan Anya aman. Saya pikir itu perhatian seorang suami. Sekarang saya tahu, ia sedang menyiapkan saya untuk menjadi angka di sebuah polis asuransi. Ibu mertua saya pun mulai bersikap berbeda. Kunjungannya makin sering, tapi tatapannya makin dingin. Suatu hari ia berkata, sambil mengelus rambut Anya, kasihan ya, anak secantik ini. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Saat itu, saya pikir itu doa. Belakangan, saya sadari ada nada yang tidak tulus di dalamnya. Seolah ia sudah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya juga ingat, 2 minggu sebelum kebakaran, Reza memaksa memindahkan kamar tidur kami dan Anya ke lantai 2 dengan alasan lebih sejuk. Padahal kamar lama kami di lantai bawah, dekat pintu keluar. Saat itu saya menurut saja. Sekarang saya mengerti. Ia sengaja memindahkan kami ke tempat yang lebih sulit untuk melarikan diri. Setiap potongan kecil ini yang dulu saya abaikan, kini menyusun diri menjadi gambaran yang mengerikan. Bukan kebetulan, semuanya sengaja. Suami saya telah menyiapkan kematian saya dengan ketelitian seorang arsitek, sambil tetap mencium kening saya setiap pagi. Malam itu pukul 2:17 dini hari. Saya terbangun karena bau gosong yang menusuk hidung. Asap kelabu mengepul dari celah bawah pintu kamar. Jantung saya berdegup kencang. Saya guncang tubuh mungil Anya. Sayang, bangun. Kita harus keluar. Anya membuka mata dengan bingung, lalu terbatuk. Asap semakin pekat. Mata kami berdua perih. Saya meraih gagang pintu, tapi terasa panas membakar telapak tangan. Saya coba memutar kunci. Nihil. Pintu terkunci dari luar. Saat itu, pikiran saya nyaris lumpuh oleh ketakutan. Siapa yang mengunci pintu ini? Mengapa ada asap sebanyak ini? Saya gedor pintu sekuat tenaga sambil memeluk Anya. Tidak ada yang menjawab. Rumah itu sunyi, seolah dirancang untuk menelan teriakan kami. Saya berlari ke jendela. Dengan tangan gemetar, saya buka paksa kuncinya. Udara malam menyerbu masuk. Saya angkat Anya. Saya turunkan lebih dulu ke teras bawah, karena kamar kami di lantai 2 tidak terlalu tinggi dari kanopi. Lalu saya menyusul. Kaki saya tergores. Tapi saya tidak peduli. Yang ada di kepala saya hanya satu. Anya harus selamat. Tetangga saya, Pak Rahmat, terbangun oleh suara saya. Ia berlari keluar, membawa selang air, sambil berteriak memanggil warga. Api sudah melahap separuh rumah. Saya berdiri di halaman, memeluk Anya yang menangis. Menatap rumah yang dulu saya banggakan, kini berubah menjadi kobaran jingga. Mobil pemadam datang hampir 1 jam kemudian. Mereka berhasil memadamkan api sebelum seluruh rumah hancur. Saya dan Anya dibawa ke rumah sakit. Luka kami tidak parah, hanya beberapa goresan dan asap yang sempat terhirup. Tapi luka yang sesungguhnya bukan di tubuh saya. Luka itu ada di tempat yang tidak bisa diobati perban manapun. Karena saat saya berbaring di ranjang rumah sakit malam itu,
Satu pertanyaan terus berputar. Pintu kamar saya terkunci dari luar. Saya tidak pernah menguncinya. Lalu, siapa? Reza datang ke rumah sakit keesokan paginya. Wajahnya panik, matanya merah, seolah habis menangis. Ia memeluk saya, memeluk Anya. Berkata berulang-ulang, betapa bersyukurnya ia, kami selamat. Astagfirullah. Untung kalian tidak apa-apa. Maya. Aku langsung pulang begitu dengar kabarnya. Saya membalas pelukannya. Tapi di dalam hati, sesuatu terasa salah. Ia bilang, ia langsung pulang setelah mendengar kabar. Tapi saat saya tanya, kapan tepatnya ia tahu? Jawabannya tergagap. Dan satu hal lagi yang tidak bisa saya lupakan saat memeluk saya. Baju Reza menyimpan bau yang samar. Bau bensin. Saya tidak berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya memutuskan untuk diam dan mengamati. Karena insting saya berkata, jika saya menunjukkan kecurigaan sekarang, saya tidak akan pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Setelah keluar dari rumah sakit, kami tinggal sementara di rumah ibu mertua saya. Bu Sutinah menyambut dengan wajah yang sulit saya baca. Bukan kelegaan seorang ibu yang menantunya selamat dari maut. Lebih seperti orang yang kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Di rumah itu, saya bertemu Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja untuk keluarga Reza. Wanita tua yang baik hati, yang selalu menatap saya dengan iba. Suatu sore, saat ibu mertua dan Reza sedang keluar, Bu Asih mendekati saya sambil membawa secangkir teh. Tangannya gemetar. Bu Maya, ada yang harus saya katakan, bisiknya pelan. Tapi ibu harus janji tidak akan bilang siapa-siapa. Saya takut. Saya genggam tangannya. Saya berkata, ceritakan saja. Bu, tidak akan ada yang tahu. Bu Asih menarik napas dalam. Seminggu sebelum kebakaran itu, saya melihat Pak Reza membawa beberapa jeriken ke gudang belakang. Isinya cairan. Baunya seperti bensin. Saya pikir untuk genset. Tapi malam sebelum Pak Reza pergi keluar kota, jeriken-jeriken itu hilang. Saya tidak berani bertanya. Tapi setelah dengar rumah Bu Maya terbakar, saya tidak bisa tidur. Dada saya terasa dingin. Potongan pertama dari gambar mengerikan itu mulai jatuh ke tempatnya. Cairan mudah terbakar. Disimpan diam-diam. Menghilang tepat sebelum malam kebakaran. Tapi saya butuh lebih. Bisikan seorang pembantu tidak akan cukup di hadapan hukum. Saya harus mencari bukti yang tidak bisa disangkal. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Reza pergi mandi, meninggalkan tasnya di kamar. Saya tahu ini salah, tapi saya sudah tidak punya pilihan. Saya buka tas itu. Di dalamnya terselip sebuah map coklat. Isinya membuat lutut saya lemas. Sebuah polis asuransi jiwa. Atas nama saya, Maya Anjani. Dengan nilai pertanggungan 5 miliar rupiah. Tanggal pembuatannya 3 bulan lalu. Dan kolom ahli waris tunggal. Tertulis satu nama dengan jelas. Reza Pratama. Saya tidak pernah menandatangani polis itu. Saya tidak pernah tahu ia ada. Tanda tangan saya di sana dipalsukan dengan rapi. Suami saya telah mengasuransikan nyawa saya diam-diam. Menjadikan dirinya satu-satunya yang mendapat 5 miliar jika saya mati. Saya duduk di lantai kamar, memegang map itu dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Bukan air mata kesedihan, air mata seseorang yang baru saja menyadari bahwa orang yang ia tiduri setiap malam selama 7 tahun telah merancang kematiannya demi uang. Di rumah ibu mertua, malam-malam menjadi siksaan tersendiri. Anya sering terbangun menjerit, memimpikan api. Bunda, panas. Bukanya pintu. Racaunya dalam tidur sambil menggenggam erat boneka beruangnya yang sebagian bulunya hangus terbakar. Saya peluk tubuh kecilnya. Saya bisikan bahwa semuanya aman. Sementara di dalam hati saya berjanji, demi anak ini, saya tidak akan membiarkan pelakunya bebas. Saya butuh memastikan dengan mata kepala sendiri siapa perempuan bernama Fanya itu. Maka suatu siang, saat Reza berkata akan bertemu klien, saya diam-diam mengikutinya dengan taksi, menjaga jarak. Ia tidak menuju kantor manapun. Ia berhenti di sebuah kafe mahal di pusat kota. Dari kaca jendela, saya melihatnya. Reza duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Mungkin berusia 29 tahun. Berpakaian mewah
dengan tatapan angkuh. Mereka tertawa, bergandengan tangan, mesra seperti pasangan yang tidak punya beban dosa. Reza bahkan mencium tangan perempuan itu, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan pada saya. Saya berdiri di seberang jalan, di bawah terik matahari, menyaksikan suami saya membangun kebahagiaan di atas rencana kematian saya. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di malam-malam sebelumnya. Yang tersisa hanya ketenangan dingin seorang perempuan yang sudah tidak punya apapun untuk dilindungi dari pria itu, selain kebenaran. Saya foto pertemuan itu dari kejauhan. Satu bukti lagi. Saya pulang sebelum Reza menyiapkan makan malam dan menyambutnya dengan senyum saat ia tiba. Bagaimana ketemu kliennya? Mas? Tanya saya manis. Lancar, jawabnya enteng. Tanpa tahu bahwa istrinya baru saja menyaksikan semuanya. Sandiwara ini melelahkan. Setiap malam saya tidur di samping pria yang ingin saya mati. Mendengar dengkurannya. Menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi saya tahu, kesabaran adalah senjata. Orang yang terburu-buru membalas dendam sering kalah. Orang yang sabar mengumpulkan bukti, menang di pengadilan. Saya kembalikan map itu persis seperti semula. Saya tahu, jika saya ingin menang, saya harus lebih sabar dan lebih licik dari mereka. Mulai malam itu, saya menjadi dua orang. Di luar, saya istri yang lemah. Masih trauma. Bergantung pada suaminya. Di dalam, saya seorang pemburu yang sedang mengumpulkan peluru. Petunjuk berikutnya datang dari benda yang paling sering Reza sembunyikan. Ponselnya. Suatu malam, ia tertidur lebih dulu karena kelelahan. Lupa mengunci layar. Saya ambil ponsel itu dengan jantung berdebar. Saya buka aplikasi pesannya. Sebuah nama langsung menohok mata saya. Vanya. Dengan simbol hati merah di sampingnya. Percakapan mereka membuat dunia saya runtuh untuk kedua kalinya. Sayang, kapan semua ini selesai? Aku sudah tidak tahan menunggu. Begitu uang asuransi cair, kita bisa menikah dan pergi jauh dari sini. Dan balasan Reza, dingin seperti pisau. Sabar, Vanya. Sebentar lagi, si Maya sudah tidak akan jadi masalah. Si Maya sudah tidak akan jadi masalah. 4 kata itu menjelaskan segalanya. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Pintu yang terkunci bukan kebetulan. Semua sudah direncanakan. Dan ada perempuan bernama Vanya yang menunggu di ujung rencana itu. Menunggu saya mati agar bisa menggantikan posisi saya. Saya foto layar percakapan itu dengan ponsel saya sendiri. Lalu saya kembalikan ponsel Reza ke tempatnya. Saya berbaring di sampingnya, menatap langit-langit. Sementara di dalam dada saya, kesedihan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih kuat. Tekad. Keesokan harinya, saya menemui Pak Rahmat, tetangga yang menolong kami malam kebakaran. Saya ingat, di depan rumahnya terpasang kamera CCTV yang menghadap ke jalan. Pak Rahmat, saya berkata, hati-hati. Apakah kamera Bapak merekam malam kebakaran itu? Saya butuh melihatnya. Ini penting sekali untuk saya. Pak Rahmat mengernyit, lalu mengangguk. Ia memutar rekaman malam itu di komputernya. Dan di sana, dalam gambar yang sedikit buram namun cukup jelas, terlihat sosok seorang pria. Ia keluar dari sisi rumah saya sekitar pukul 2 dini hari, lalu masuk ke sebuah mobil yang diparkir agak jauh. Postur tubuh itu, cara berjalan itu, saya kenal betul. Itu Reza. Padahal di hadapan polisi dan keluarga, Reza bersikeras ia sedang berada di luar kota malam itu. Rekaman ini menghancurkan alibinya. Pak Rahmat menyimpan salinan rekaman itu untuk saya. Potongan demi potongan, gambar itu semakin utuh. Tapi saya tahu, bukti terkuat adalah pengakuan dari mulut pelakunya sendiri. Maka saya melakukan hal yang paling berani sekaligus paling menyakitkan dalam hidup saya. Saya pancing Reza untuk bicara. Suatu malam, saat ia dalam suasana hati yang tenang, saya nyalakan diam-diam perekam suara di saku saya. Lalu, saya berkata pelan, "Mas, saya masih sering mimpi buruk soal kebakaran itu. Rasanya seperti seseorang sengaja ingin saya mati." Reza menghela napas, lalu tertawa kecil.
Tawa yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Ia mengira saya masih perempuan bodoh yang ia nikahi. Sudahlah, Maya. Yang penting kamu selamat, kan? Lagi pula, kalau memang kamu mati malam itu, semua hartamu jadi milikku. Lebih praktis, tapi ya sudah. Takdir berkata lain. Saya menahan napas. Tangan saya mengepal di bawah meja. Kalimat itu perekam dengan jelas. Menjadi peluru paling mematikan dalam koleksi saya. Suami saya baru saja mengakui dengan ringan bahwa kematian saya akan menguntungkannya. Rencana mereka semakin terbongkar dari arah yang tidak terduga. Adik ipar saya, Dini, datang berkunjung. Ia selalu tidak bisa menjaga mulut. Sambil minum teh, ia berkata dengan nada sombong, "Mbak, kapan ya rumah baru itu jadi? Mas Reza sama Mbak Fanya katanya sudah kasih uang muka. Rumah mewah di BSD. Bagus banget loh." Lalu wajahnya berubah pucat. Ia sadar baru saja keceplosan. Maksudku. Mbak, lupakan saja. Tapi saya sudah mendengarnya. Reza dan Fanya sudah memesan rumah mewah, membayar uang muka. Padahal Reza tidak punya penghasilan sendiri. Uang itu pasti dari hartanya saya dan keluarga Reza, termasuk ibu mertua dan adik ipar saya. Mengetahui hubungan gelap itu, mereka semua menunggu saya lenyap. Saya tersenyum manis kepada Dini. Tidak apa-apa, Dini. Saya malah senang dengar Mas Reza akan punya rumah. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang harus menanggung akibat dari keserakahan mereka. Keserakahan membuat mereka ceroboh. Beberapa hari setelah saya menemukan polis asuransi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah ibu mertua. Dari dalamnya, turun perempuan yang sama yang saya lihat di kafe itu. Vanya. Ia datang dengan percaya diri, seolah rumah itu sudah miliknya. Saya menyambutnya di teras dengan tenang. Ia menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Jadi ini istri tua yang masih bertahan," katanya sinis. "Sebaiknya kamu cepat tahu diri. Maya, Reza sudah tidak mencintaimu. Lepaskan dia baik-baik. Dan mungkin kamu masih bisa dapat sedikit belas kasihan." Darah saya mendidih, tapi wajah saya tetap dingin. Saya bertanya pelan. "Belas kasihan? Dari siapa?" "Dari perempuan yang menunggu kematian seorang ibu dan anak demi uang asuransi." Wajahnya berubah sesaat. Kaget. Tapi ia cepat menutupinya dengan tawa angkuh. "Kamu tidak punya bukti apa-apa. Reza pintar. Kamu hanya istri butik yang sebentar lagi tidak punya apa-apa." Ia melenggang masuk menemui Reza, meninggalkan saya di teras. Saya tersenyum tipis. Ia baru saja, tanpa sadar, mengakui bahwa ia tahu soal asuransi dan setiap kata sombongnya. Saya rekam dengan ponsel di saku saya. Orang yang terlalu percaya diri sering lupa bahwa kesombongan adalah pintu masuk bagi kehancuran mereka sendiri. Tekanan datang dari segala arah. Ibu mertua mulai mendesak saya bercerai. "Maya, sebaiknya kalian pisah saja. Kamu dan Reza sudah tidak cocok. Lepaskan dia dan urus sendiri butikmu." Ia bahkan menyodorkan surat yang katanya kesepakatan damai, yang isinya menyerahkan sebagian aset saya kepada Reza sebagai syarat perceraian. Saya membaca surat itu dengan tenang, lalu meletakkannya kembali. "Saya butuh waktu untuk berpikir, Bu," jawab saya. Di dalam hati, saya tahu mereka sedang panik. Mereka gagal membunuh saya. Jadi sekarang mereka mencoba merampas harta saya melalui jalur perceraian. Tapi saya tidak akan menandatangani apapun, karena dalam waktu dekat, bukan saya yang akan kehilangan segalanya, melainkan mereka. Bu Asih menjadi satu-satunya orang di rumah itu yang berpihak pada saya. Beberapa hari setelah pengakuannya soal jeriken, ia kembali mendekati saya dengan informasi baru. "Bu Maya, semalam saya tak sengaja dengar Pak Reza menelpon di gudang. Ia bicara soal uang asuransi, soal kapan bisa cair. Lalu ia menyebut nama Fanya, bilang sebentar lagi mereka bisa hidup tenang." Saya genggam tangan Bu Asih. Saya minta ia menjadi mata dan telinga saya di rumah itu. Tapi dengan sangat hati-hati. Saya tahu, jika ketahuan, nyawa wanita tua itu
bisa terancam juga. Bu Asih mengangguk, matanya berkaca-kaca. Bu Maya orang baik. Saya tidak bisa diam melihat orang baik dicelakai. Sementara itu, saya mulai mengamankan masa depan Anya. Diam-diam saya temui Pak Tono, pengacara yang sudah menangani urusan butik saya bertahun-tahun. Di kantornya, saya ceritakan semuanya. Polis, asuransi palsu, jeriken bensin, perselingkuhan, pencurian dana. Pak Tono mendengarkan dengan wajah serius. Bu Maya, ini bukan perkara rumah tangga biasa, katanya. Ini percobaan pembunuhan, tapi kita harus bergerak hati-hati. Bukti yang kita punya harus utuh dan sah secara hukum, agar tidak bisa dipatahkan pengacara mereka. Jangan bertindak sendiri, yang bisa membahayakan nyawa Anda. Atas saran Pak Tono, saya membuat salinan semua bukti dan menyimpannya di tempat aman. Di brankas kantornya, saya juga membuat surat wasiat baru, memastikan jika sesuatu terjadi pada saya, seluruh aset jatuh ke tangan Anya melalui wali yang saya percaya, bukan ke tangan Reza. Saya menutup celah-celah yang selama ini Reza pikir bisa ia manfaatkan. Setiap langkah saya ukur dengan teliti. Saya bukan lagi istri yang panik di tengah asap. Saya perempuan yang sedang menyusun jaring. Sabar, tenang, dan tak terlihat. Dan di tengah jaring itu, tanpa ia sadari, duduk pria yang mengira dirinya pemburu. Semakin saya menggali, semakin saya sadar bahwa malam kebakaran itu bukanlah usaha pertama Reza. Saat saya merenungkan kembali bulan-bulan sebelumnya, beberapa kejadian yang dulu saya anggap kebetulan, kini terasa berbeda. 2 bulan sebelum kebakaran, saya pernah mengalami sakit perut hebat setelah minum teh yang dibuatkan Reza. Dokter saat itu menduga keracunan makanan ringan. Saya sembuh setelah beberapa hari. Tapi sekarang, dengan semua yang saya ketahui, keringat dingin membasahi punggung saya. Apakah teh itu memang hanya teh? Lalu ada kejadian saat mobil saya tiba-tiba remnya blong di jalan menurun, sebulan sebelum kebakaran. Untung saya berhasil mengendalikannya dan berhenti di pinggir jalan. Montir bilang ada kebocoran pada sistem rem, sesuatu yang aneh untuk mobil yang baru saja diservis. Saat itu saya tidak curiga apapun. Sekarang, potongan-potongan itu menyusun pola yang menakutkan. Reza sudah beberapa kali mencoba, dan ketika cara-cara halus gagal, ia memilih cara yang paling brutal. API. Saya tidak punya bukti kuat untuk 2 kejadian itu, tapi saya catat semuanya. Saya ceritakan kepada Pak Tono, dan saya serahkan kepada polisi sebagai bagian dari pola perilaku terdakwa. Penyidik mengangguk serius. Ini menunjukkan niat yang sudah lama tertanam. Bu Maya, kata Bribka Surya, bukan tindakan spontan, melainkan rencana yang berulang. Menyadari bahwa selama berbulan-bulan saya hidup di bawah ancaman maut tanpa tahu, sambil tetap memasak untuknya, mencuci bajunya, tidur di sampingnya, membuat saya merinding. Tapi alih-alih hancur, kesadaran itu justru mengeraskan tekad saya. Saya tidak akan menjadi korban yang mati dalam diam. Saya akan menjadi saksi yang membuat kebenaran berbicara. Ada satu malam yang nyaris menghancurkan seluruh rencana saya. Saat itu, saya sedang menyalin foto-foto bukti dari ponsel saya ke laptop di ruang kerja. Larut malam. Mengira Reza sudah tidur. Tiba-tiba pintu terbuka. Reza berdiri di sana, menatap layar laptop saya. Jantung saya seolah berhenti. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Matanya menyipit curiga. Dengan secepat kilat, saya tutup folder itu dan menggantinya dengan halaman pembukuan butik. "Belum." "Mas," jawab saya setenang mungkin. "Lagi cek laporan penjualan butik yang tertunda gara-gara musibah kemarin." Ia mendekat, menatap layar yang kini hanya menampilkan deretan angka. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia diam. Lalu ia mengangguk. "Jangan terlalu malam. Kamu masih perlu istirahat." Ia kembali ke kamar. Saya menghela napas panjang. Tangan saya basah oleh keringat dingin. 1 detik lebih lambat, dan semuanya bisa berakhir buruk. Sejak malam itu, saya semakin berhati-hati. Saya pindahkan semua salinan bukti ke brankas kantor Pak Tono dan menghapus jejak dari perangkat pribadi saya. Saya belajar bahwa dalam permainan seperti ini,
Satu kelengahan kecil bisa berarti nyawa. Tekanan Reza pun semakin kasar. Suatu pagi, ia meletakkan sebuah map di meja makan. Maya, tanda tangani ini. Surat kuasa pengelolaan butik atas namaku. Biar aku yang urus semuanya, sementara kamu masih trauma. Saya menatap map itu. Lalu menatapnya. Saya belum siap mengurus surat-surat. Mas, beri saya waktu. Wajahnya mengeras. Tapi ia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Saya tahu apa yang ia mau. Ia ingin menguasai butik saya selagi rencana asuransinya belum cair sebagai jaring pengaman kedua. Tapi setiap penolakan halus saya membuatnya semakin frustrasi dan ceroboh. Dan kecerobohan itulah yang akan menjeratnya. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Tapi saya bertahan demi Anya, demi keadilan. Demi semua perempuan yang pernah dikhianati orang yang paling mereka percaya. Saya menunggu, sabar. Sampai hari di mana jaring itu akhirnya mengatup sempurna. Hari-hari menunggu jaring hukum mengatup adalah hari-hari terberat. Reza semakin tidak sabar soal uang asuransi. Hampir setiap hari ia bertanya, Maya, klaimnya bagaimana? Kenapa lama sekali? Ada nada serakah di suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Saya menjawab dengan tenang. Perusahaan asuransi sedang menyelidiki penyebab kebakaran dulu. Mas, itu prosedur biasa. Wajahnya menegang. Setiap kali saya berkata begitu, ia takut. Ia tahu jika penyebab kebakaran terungkap sebagai kesengajaan, rencananya bisa berbalik. Tapi ia terlalu serakah untuk mundur, dan itu justru menjeratnya lebih dalam. Ibu mertua saya juga mulai curiga pada perubahan sikap saya. Suatu hari, ia menatap saya tajam. Kamu kelihatan tenang sekali, Maya. Padahal rumahmu baru terbakar. Saya balas tatapannya dengan senyum. Saya hanya bersyukur masih hidup. Bu, apalagi yang harus saya tangisi? Ia terdiam. Mungkin tidak menyangka menantu yang ia kira lemah bisa sedingin itu. Sementara itu, tim forensik bekerja dengan teliti di lokasi kebakaran. Mereka menemukan pola pembakaran yang tidak wajar. Api tidak menyebar dari satu titik korsleting, melainkan dari beberapa titik sekaligus, terutama di sepanjang lorong menuju kamar lantai 2. Itu adalah ciri khas pembakaran yang disengaja dengan cairan pemicu. Mereka juga menemukan sisa pelumas pada lubang kunci pintu kamar. Bukti bahwa pintu memang sengaja dikunci dari luar. Setiap temuan ini dilaporkan kepada saya melalui Bribka Surya. Bukti fisik, bukti rekaman, bukti dokumen, semua mulai membentuk satu kesimpulan yang sama. Tidak ada celah untuk berkelit. Reza dan Fanya, tanpa mereka sadari, telah menggali kuburan untuk diri mereka sendiri, sekop demi sekop. Sejak hari mereka memutuskan, saya harus mati. Malam sebelum penangkapan, saya menatap Reza yang tidur pulas di samping saya. Wajah yang dulu saya cintai, kini tampak asing. Saya tidak merasa benci, saya hanya merasa lelah dan lega karena tahu esok semuanya akan berakhir. Saya membisikkan satu kalimat pelan yang tidak ia dengar dalam tidurnya. Kamu memilih harta di atas keluargamu. Sekarang kamu akan kehilangan keduanya. Sebelum membawa semua ini ke polisi, saya butuh satu lapis bukti lagi. Bukti yang menunjukkan motif keserakahan secara hitam di atas putih. Saya hubungi akuntan butik saya dan diam-diam saya minta ia mengaudit ulang seluruh transaksi keuangan 3 cabang selama setahun terakhir. Hasilnya membuat saya mual. Selama 2 tahun memegang keuangan, Reza telah menarik dana secara perlahan dari rekening operasional butik. Jumlahnya tidak besar setiap kali, agar tidak mencurigakan. Tapi bila dijumlahkan, totalnya mencapai 800 juta rupiah. Sebagian besar ditransfer ke satu rekening yang sama, atas nama Fanya. Jadi ini bukan sekedar perselingkuhan. Suami saya telah mencuri dari bisnis warisan orang tua saya untuk membiayai perempuan simpanannya dan merencanakan pembunuhan saya untuk menutup semuanya dengan 5 miliar asuransi. Sebuah kejahatan yang dirancang dengan rapi, lapis demi lapis. Setiap angka dalam laporan audit itu
seperti pisau yang menusuk saya pelan-pelan. Uang yang seharusnya menghidupi keluarga kami justru dipakai untuk membeli kebahagiaan bersama perempuan lain. Saya cetak laporan itu. Saya tandai setiap transaksi mencurigakan. Dan saya simpan rapat-rapat. Bukti di atas kertas selalu lebih kuat daripada amarah. Saya sudah punya cukup peluru. Rekaman suara pengakuannya. Foto percakapan dengan Fanya, rekaman CCTV yang menghancurkan alibinya, polis asuransi dengan tanda tangan palsu, dan audit yang membuktikan pencurian dana. Sekarang waktunya membawa semua ini ke tangan yang tepat. Saya datang ke kantor polisi ditemani Pak Tono, pengacara pribadi saya yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya serahkan semua bukti kepada penyidik. Bribka Surya. Awalnya mereka sedikit ragu karena dugaan awal kebakaran adalah korsleting listrik. Tapi setelah mendengar rekaman suara dan melihat tumpukan bukti fisik, raut wajah mereka berubah serius. Ini bukti yang sangat kuat. Bu Maya, ujar Bribka Surya, terima kasih atas keberanian Anda. Kami akan memproses ini dengan hati-hati. Tapi saya minta satu hal. Untuk sementara, bersikaplah seperti biasa di hadapan suami Anda. Jangan sampai ia curiga dan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Maka dimulailah babak yang paling menegangkan. Saya harus terus berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Tidur satu ranjang dengan pria yang ingin membunuh saya. Sambil menunggu jaring hukum mengatuk. Reza bahkan beberapa kali menelpon. Pura-pura menanyakan perkembangan klaim asuransi. Memberi instruksi seolah ia suami yang bertanggung jawab. Saya menjawab dengan tenang. Iya, Mas. Klaimnya sedang diproses. Sabar ya. Ia tidak tahu. Jaring yang ia pasang untuk menjerat saya kini berbalik menjerat lehernya sendiri. Polisi bergerak senyap. Mereka memeriksa lokasi kebakaran ulang. Dan tim forensik menemukan jejak cairan mudah terbakar yang disengaja di sekitar pintu kamar. Mereka memanggil saksi, mengamankan rekaman CCTV Pak Rahmat, dan mencocokkan suara dalam rekaman saya dengan suara Reza. Semua bukti terangkai menjadi benang merah yang tak terbantahkan. Ini bukan kecelakaan. Ini percobaan pembunuhan berencana. Pagi itu, saat Reza sedang sarapan dengan santai, mengira semuanya berjalan sesuai rencananya. 2 mobil polisi berhenti di depan rumah ibu mertua. Bribka Surya masuk, menunjukkan surat penangkapan. Reza Pratama, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana. Wajah Reza pucat pasi. Garpu di tangannya jatuh. Ia menatap saya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat siapa saya sebenarnya. Bukan korban yang lemah, tapi perempuan yang telah membangun jeratnya sendiri. Batu demi batu. Sementara ia mengira sedang menang. Maya, ini pasti salah paham, ucapnya tergagap. Kamu pasti membela aku, kan? Saya menatapnya dengan tenang. Saya berkata pelan, saya selalu membela kebenaran. Mas, sayangnya, kali ini kebenaran tidak berpihak padamu. Fanya ditangkap di apartemennya sore itu juga. Ibu mertua saya, Bu Sutina, dan Dini dipanggil sebagai saksi yang patut diduga mengetahui dan menyembunyikan rencana itu. Rumah yang dulu penuh tawa sombong mereka kini sunyi oleh ketakutan. Persidangan digelar beberapa minggu kemudian. Ruang sidang penuh. Saya datang dengan kepala tegak, mengenakan setelan sederhana, ditemani Pak Tono. Di kursi terdakwa, Reza duduk dengan tubuh membungkuk. Tidak lagi menyerupai pria angkuh yang dulu memandang rendah saya. Di sebelahnya, bannya dengan riasan yang luntur oleh air mata. Satu persatu bukti dibacakan. Hasil forensik yang menunjukkan jejak cairan pembakar di depan pintu kamar yang terkunci. Rekaman CCTV yang menampilkan Reza meninggalkan rumah pada dini hari meruntuhkan alibinya. Polis asuransi 5 miliar dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Audit yang membuktikan pencurian 800 juta. Lalu, jaksa memutar rekaman suara yang saya rekam. Suara Reza memenuhi ruang sidang. Jelas dan tak terbantahkan. Kalau memang kamu mati malam itu, semua hartamu jadi milikku. Lebih praktis, ruangan terdiam. Beberapa pengunjung menutup mulut. Reza menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Pengacaranya mencoba berkelit.
menyebut rekaman itu hasil editan, menyebut kebakaran itu murni musibah. Tapi semua bukti saling menguatkan. Terlalu rapi untuk dipatahkan. Saya dipanggil memberikan kesaksian. Saya berdiri, menatap mata Reza yang dulu saya cintai, lalu berbicara dengan suara yang bergetar namun tegas. Saya tidak pernah menyangka suami saya sendiri, ayah dari putri saya, tega mengunci kami di dalam api demi harta dan perempuan lain. Saya berdiri di sini bukan karena dendam. Saya berdiri di sini agar tidak ada lagi perempuan yang harus bangun di tengah malam, mencium bau asap, dan menyadari bahwa orang yang seharusnya melindunginya justru ingin membunuhnya. Fanya mencoba menarik simpati. Dengan air mata, ia berkata, "Saya hanya mencintai Reza. Saya tidak tahu apa-apa soal rencana itu." Tapi jaksa membalas dengan tajam. Tidak tahu apa-apa, tapi menerima 800 juta dan menunggu uang asuransi dari kematian seorang ibu dan anak. Air mata seperti itu tidak menipu siapapun di ruangan ini. Persidangan itu juga menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan setiap dakwaan. Bu Asih dengan suara gemetar namun jujur bersaksi tentang jeriken berisi cairan yang ia lihat dibawa Reza ke gudang dan tentang percakapan telepon yang ia dengar. Ia menatap saya sebentar, lalu berkata, "Saya tidak bisa diam melihat orang baik dicelakai. Itu sebabnya saya bicara meski takut." Pak Rahmat naik ke kursi saksi membawa rekaman CCTV-nya. Ia menjelaskan dengan jelas bagaimana ia melihat sosok pria keluar dari sisi rumah saya pada dini hari. Persis di saat Reza mengaku berada di luar kota. Rekaman itu diputar di ruang sidang dan tidak ada yang bisa menyangkal siapa pria di layar itu. Saksi ahli forensik menjelaskan temuan mereka. Pola pembakaran dari beberapa titik, jejak cairan pemicu, dan sisa pelumas pada lubang kunci. Semuanya menunjukkan satu hal. Kebakaran itu disengaja, dan pintu kamar memang dikunci dari luar, dengan tujuan agar penghuninya tidak bisa keluar. Saat semua bukti tersusun di hadapan majelis hakim, ruang sidang menjadi hening. Pengacara Reza yang tadinya berapi-api, kini terlihat kehabisan kata. Fanya menunduk, tidak lagi berani menatap siapapun. Dan Reza, pria yang dulu begitu yakin bisa lolos dari segalanya, kini hanya bisa menunduk dengan bahu yang bergetar. Sebelum sidang ditutup, jaksa menyampaikan satu kalimat yang terngiang di benak saya hingga kini. Yang paling berbahaya dalam sebuah keluarga bukanlah orang asing, melainkan orang dalam yang menyembunyikan niat jahat di balik senyum hangat. Terdakwa bukan korban keadaan. Ia adalah perancang sebuah kejahatan yang dingin dan terencana. Saya duduk di bangku pengunjung, menggenggam tangan Pak Tono. Untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran, saya merasa beban di dada saya mulai terangkat. Bukan karena dendam terpuaskan, tapi karena kebenaran yang sempat hampir terbakar habis bersama rumah saya. Akhirnya berdiri tegak di hadapan semua orang. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda untuk pembacaan putusan pekan berikutnya. Pada hari putusan, ruang sidang kembali penuh. Hakim membacakan vonis dengan suara berwibawa. Reza Pratama dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan penggelapan. Dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Vanya atas keterlibatan dan penadahan dijatuhi hukuman 6 tahun. Ibu mertua dan Dini yang terbukti mengetahui dan menyembunyikan rencana dijatuhi hukuman percobaan dan denda atas keterlibatan pasif mereka. Saat vonis dibacakan, Reza menoleh ke arah saya. Bibirnya bergerak membentuk kata maaf. Tapi saya hanya menatapnya tenang. Ada hal-hal yang tidak bisa ditebus oleh kata maaf. Mengunci seorang anak berusia 5 tahun di dalam api adalah salah satunya. Saya keluar dari ruang sidang sambil menggandeng Anya. Udara di luar terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas tanpa rasa takut. Beberapa bulan setelah persidangan, saat hidup saya mulai tenang kembali, datang sebuah kejutan yang mengubah segalanya. Seorang pengacara senior bernama Bapak Hartono menghubungi saya, meminta bertemu di kantornya yang megah di Jakarta. Di ruangan itu, ia menyampaikan sesuatu yang membuat saya nyaris tidak percaya. Bu Maya,
Orang tua Anda dulu bukan sekedar pemilik butik. Mereka adalah pemegang saham mayoritas sebuah grup bisnis besar. Mereka sengaja merahasiakan ini agar Anda tumbuh mandiri, tidak dimanjakan harta. Wasiat mereka menetapkan, identitas ini baru diaktifkan bila Anda menghadapi kondisi darurat yang mengancam masa depan Anda dan anak Anda. Peristiwa yang Anda alami memenuhi syarat itu. Saya terdiam. Tangan saya gemetar. Selama ini saya mengira saya hanya pemilik 3 butik yang bekerja keras. Ternyata orang tua saya meninggalkan warisan yang jauh lebih besar, yang sengaja mereka sembunyikan demi membuat saya kuat. Dan kekuatan itulah yang menyelamatkan saya. Bukan harta, tapi kemandirian yang mereka tanamkan sejak saya muda. Saya tidak mengejar harta itu untuk balas dendam. Reza dan Fanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Saya menerima warisan itu untuk satu hal, untuk membangun kembali hidup saya dan Anya di atas fondasi yang bersih. Dan untuk membantu perempuan lain yang pernah berada di posisi saya dulu. Saya dirikan sebuah yayasan kecil, tempat berlindung bagi para istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah putusan, sebuah surat tiba di rumah baru saya. Pengirimnya, Reza, dari balik jeruji penjara. Tulisannya panjang, penuh penyesalan. Memohon maaf. Mengatakan ia hilaf, bahwa ia masih menyayangi saya dan Anya. Ia meminta saya membawa Anya menjenguknya. Saya membaca surat itu sampai habis, lalu melipatnya kembali dengan tenang. Saya tidak marah, saya tidak menangis. Saya hanya teringat malam itu, saat tangan kecil Anya menggenggam saya di tengah asap, dan pintu yang terkunci dari luar. Penyesalan yang datang setelah seseorang nyaris membakar anaknya sendiri tidak akan pernah cukup untuk menghapus apa yang terjadi. Saya tidak membalas surat itu. Saya hanya menyimpannya sebagai pengingat bahwa cinta yang tidak disertai kejujuran dan ketulusan pada akhirnya hanya menjadi topeng bagi keserakahan. Anya tidak saya beritahu isi surat itu. Ia masih terlalu kecil untuk menanggung beban kebenaran tentang ayahnya. Suatu hari nanti, ketika ia cukup dewasa, saya akan menceritakan semuanya. Bahwa ibunya pernah berdiri melawan dan menang demi melindunginya. Yayasan kecil yang saya dirikan perlahan tumbuh. Saya beri nama yayasan itu Rumah Anya, tempat berlindung bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak yang datang dengan luka di tubuh dan di hati. Persis seperti saya dulu. Saya temani mereka, saya bantu mereka berdiri. Dan yang terpenting, saya ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Setiap kali saya menatap mata seorang perempuan yang baru saja menemukan kembali keberaniannya, saya merasa luka lama saya ikut sembuh, sedikit demi sedikit. Mungkin inilah maksud dari semua yang saya alami. Bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk membentuk saya menjadi seseorang yang bisa menjadi pegangan bagi orang lain. Ibu mertua saya dan Dini, setelah menjalani masa hukuman ringan mereka, tidak pernah lagi menghubungi saya. Saya dengar Bu Sutinah jatuh sakit, hidup dalam penyesalan, karena anak laki-laki yang ia bela mati-matian justru menghancurkan keluarganya sendiri. Banyak perempuan yang dulu begitu angkuh, keluar dari penjara dalam keadaan kehilangan segalanya. Tidak ada harta, tidak ada Reza, tidak ada masa depan yang dulu ia impikan dari kematian saya. Sementara saya, perempuan yang mereka kira lemah dan mudah dimusnahkan, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Butik-butik saya berkembang. Anya tumbuh sehat dan bahagia. Dan setiap pagi saat saya membuka mata, saya bersyukur masih bisa menghirup udara, masih bisa memeluk putri saya, masih bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Hari ini, butik-butik saya kembali ramai. Anya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Tawanya kembali memenuhi rumah baru kami. Malam-malam saya tidak lagi dihantui bau asap. Saya tidur nyenyak karena tahu keadilan sudah ditegakkan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh kepercayaanmu, dan seluruh hartamu kepada satu orang, sampai kamu kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah memutuskan untuk bangkit. Di luar sana, ada banyak perempuan
yang seperti saya dulu. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, percaya tanpa syarat, dan mengira pengorbanan akan dibalas dengan kesetiaan. Padahal di sisi mereka, diam-diam tumbuh keserakahan yang menunggu waktu. Ada juga banyak suami seperti Reza yang tersenyum manis di siang hari, lalu merancang kehancuran di malam hari. Dan ada pula para ibu mertua yang memilih menutup mata demi anak laki-lakinya. Lupa bahwa menutup mata terhadap kejahatan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.